Mindset baru, langkah baru. Kondisi dan tujuan. Saya nggak tahu kenapa setahun ini selalu baliknya ke situ gitu. Berangkatnya selalu dari situ lagi. Kejadian 1 ayat 26. Terus begitu. Jadi saya bisa membayangkan bagaimana Yohanes itu ketika berkhotbah, bertobatlah kerajaan Allah sudah dekat, diulang-ulang terus. Pasti ada sesuatu yang penting begitu. Dan saya juga nggak tahu kenapa ini terus gitu yang dikasih ya. Kejadian 1 ayat 26 berfirman Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita supaya mereka berkuasa. Nah pertanyaannya adalah, apakah dengan berkuasa itu berarti memiliki? Kan kita punya tendensi begitu ya, berkuasa itu artinya memiliki. Apakah pasti begitu? Nah, reminder setelah kejatuhan dan penebusan. Jadi manusia sudah jatuh tapi sudah ditebus. Karena kenapa begitu? Karena tertulis dalam 1 Korintus 8 ayat 6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu. Apa yang ada di alam semesta, apa yang ada dalam diri kita, dalam hidup kita, dialah yang memilikinya, dialah yang memberikannya. Dan yang untuk dia, kita hidup. Untuk dia, artinya fokus hidup kita, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita ada pada kita, karena itu miliknya dia, fokusnya harus kepada dia. Fokus hidup manusia adalah hidup oleh roh, bukan di dalam daging. Di dalam hidup kita, kita harus memiliki skala prioritas. Segala perencanaan, keputusan, dan tindakan harus sesuai dengan susunan skala prioritas dalam hidup yang dibuat. Pertama, kalau misalkan dalam perusahaan, pekerjaan, pertama-tama kita harus punya tujuan jangka panjangnya dulu kan begitu ya. Lalu ketika ada tujuan jangka panjangnya, dibuat langkah-langkah, program-program menengahnya. Dan supaya bisa dilakukan harus dibuat yang kecil-kecil, daily. Gitu. Tapi kita harus tahu tujuan jangka panjangnya kemana. Karena tanpa ada tujuan jangka panjang, kita akan bergerak serabutan. Nah, kebayang ya bagaimana Yesus hadir di dunia ini. Tuhan begitu merencanakan dengan detail ketika penginjilan pertama dilakukan, bahwa dinubuatkan bahwa ada keturunan perempuan yang akan meremukkan kepala ular. Setelah itu harus menunggu 4.000 tahun kurang lebih. Dan semuanya detail. Tuhan tetap fokus, enggak kemana-mana, tujuannya itu. Kesalahan loh, urutan prioritas dalam pertimbangan akan membawa kebingungan dalam mengambil keputusan dan bertindak dalam hidup. Nah hidup kita ini kalau kita nggak tahu apa yang paling penting dalam hidup kita akan mengambil tindakannya serabutan. Karena kecenderungan manusia itu hanya berpikir dan melihat sesaat. Apa yang bisa dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, dirasakan oleh tubuh. Berdasarkan itulah keputusan itu diambil. Hal ini berlaku untuk semua aspek kehidupan. Pertama, dalam keluarga. Kenapa sih tujuan kita berkeluarga? Mungkin ada yang 2 tahun lagi mau merit kali. Atau lagi cari-cari pasangan. Banyak yang bilang, aku ingin bahagia. Begitu kan ya? Nikah. Apakah dengan berkeluarga? Setelah berkeluarga, Anda pasti bahagia? Apakah pernikahan
itu yang menyebabkan Anda bahagia? Gak semua pernikahan berhasil. Jadi kalau direnungkan, ternyata bukan itu. Lalu pendidikan. Kita harus tahu, pendidikan itu kita ambil untuk apa? Lalu pekerjaan, juga dalam pelayanan. Skala prioritas itu penting. Supaya kita nggak salah mengambil keputusan. Ingatlah selalu bahwa satu, Allah itu sang pemilik. Kita balik lagi ke atas tadi. Hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Untuk dialah kita hidup. Allah sang pemilik. Manusia hanya pengelola. Termasuk keluarga ini tadi. Sekalipun kita menikah, bukan berarti pasangan kita menjadi milik kita sepenuhnya. Kenapa kecenderungan orang ketika, tadi kan ditanya, berkuasa, apakah berkuasa itu artinya memiliki? Pasangan hidup kita aja, itu bukan milik kita sepenuhnya. Kenapa saya bilang bukan milik kita sepenuhnya? Karena one day, pasangan kita akan berpisah dengan kita. Dia akan kembali kepada sang penciptanya. Kalau dia milik kita, gak akan pisah dong. Pasangan hidup kita pun bukan milik kita sepenuhnya. Anak bukan milik kita sepenuhnya. Tapi kita dipercaya Tuhan untuk memelihara, mengelola, membesarkan untuk tujuannya. Jadi kalau buat yang belum menikah begitu, bahwa ternyata menikah itu bukan alasan utama yang tepat untuk mendapatkan kebahagiaan. Tetapi ketika kita bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Allah dalam hidup kita, itulah sumber kebahagiaan kita. Kenapa? Allah dipuaskan. Setiap pihak yang hadir dalam hidup kita, baik keluarga, pasangan, anak, pekerjaan, pelayanan, sarana Tuhan untuk membentuk hidup kita. Bumi manusia ini mengelola sesuai dengan kehendak dan rencana pemiliknya. Kalau kita tidak menyadari yang di 1 Korintus tadi, bahwa untuk dialah kita hidup, maka apa yang ada pada diri kita, pasangan hidup kita, anak kita, bisnis kita, pelayanan kita, semata-mata ditujukan untuk diri sendiri. Bukan untuk dia. Sehingga kita bisa memperlakukan apa yang ada di dalam diri kita, di diri kita, di sekeliling kita, kita bisa perlakukan semaunya kita. Kalau orang punya uang, ini duit gue kok, terserahlah gue mau pakai buat apa. Mau gue bakar kek, mau gue pakai minum-minum, mau foya-foya, ini duit gue. Karena dia merasa itu miliknya. Keluarga juga gitu. Pasangan juga begitu. Sehingga ada suami yang memperlakukan istrinya dengan semena-mena, ada. Suami, istri juga begitu. Orang tua dengan anak. Anak diberikan Tuhan sebagai, kalau setelah saya renungkan, dengan anak saya bisa mengerti bagaimana kasih
Allah kepada anak. Orang tua itu rela loh untuk memberikan semuanya kepada anaknya. Kalau misalkan kondisinya nggak punya apa-apa, dia rela mengorbankan diri demi misalkan anaknya makan. Aku udah kenyang, kamu dulu deh. Padahal dia lapar banget. Saya bisa lihat bagaimana kasihnya Tuhan kepada manusia yang melampaui segala akal, sehingga itu memutuskan dia untuk rela turun ke dunia, mati di atas kayu salib. Bumi adalah persinggahan sementara, tempat menjalani proses pengudusan. Nah, kan masalahnya pengudusan itu saya memahami adalah dipisahkan begitu ya. Karena apa? Selama hidup kita itu sebenarnya banyak hal yang masuk ke dalam diri kita. Dari apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, sampah-sampah juga masuk, yang baik dari Tuhan juga masuk. Tapi justru di bumi inilah kita mengalami pemrosesan, pengudusan setiap hari. Setelah kita menerima keselamatan, Roh Kudus dimeteraikan dalam hidup kita, Roh Kudus akan memimpin kita untuk terus hidup dalam kebenaran, sehingga proses penyempurnaan menjadi seperti Bapa di sorga itu terus berlangsung. Tempat menjalani proses pengudusan untuk menjadi sempurna seperti Bapa segambar dengan Allah, hidup di dalam kekekalan bersamanya. Kalau dibilang bahwa bumi ini persinggahan sementara, berarti ini cuman stop over aja. Nggak berhenti di sini. Ada tujuan berikutnya. Nah, ini yang harus kita pertimbangkan sebetulnya. Karena apa? Semua yang ada pada kita sekarang ini, pasangan hidup kita, one day kita akan berpisah. Ada kesedihan di situ. Anak kita akan berpisah. Pekerjaan apakah akan dibawa terus? Bisnis kita akan dibawa terus? Bahkan pelayanan kita akan dibawa terus nanti ketika kita sudah check out dari dunia ini? Enggak. Jadi apa yang ada di sekeliling kita sekarang ini, itu sarana yang Tuhan kasih untuk membentuk kita, untuk menjadi pribadi yang serupa dengan Allah tadi. Problemnya, banyak kita manusia ini sering gak ngerti skala prioritasnya. Ayub 1, 20-21, saya baca yang keduanya, katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ketika kita merasa menjadi pemilik apa yang ada pada kita sekarang, berat banget ini bisa mikir begini. Dipertahankan. Kalau kerja di kantor pun juga coba dipertahankan sebisa mungkin. Kalau perlu sikut-sikutan. Karena menjadi milik. Tuhan yang mengambil. One day itu akan lepas. Karena ini sifatnya sementara. Manusia dipanggil untuk tak bermilik. Dia harus mengosongkan diri. Mengosongkan diri bukan berarti apa yang ada pada dirinya itu gak ada lagi. Mengosongkan diri bukan berarti kamu punya pendidikan lalu kamu jadi bodoh. Enggak. Kamu punya uang lalu jadi miskin. Enggak. Sama seperti Yesus Kristus mengosongkan diri. Ketika dia mengosongkan diri bukan berarti kuasanya hilang. Dia tidak menggunakan apa yang ada pada dirinya untuk kepentingan dirinya sendiri. Tapi dia melakukan apa yang menjadi kehendak Bapanya. Ya sama tadi. Hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Tanpa proses pengosongkan diri, sulit sekali untuk kita
menjadi punya mindset tidak bermilik. Ini penting. Temptation, pencobaan. Yesus Kristus, Tuhan kita yang agung, juga dicobai. Saya coba apa ya itemnya ya. Pertama tentang needs. Kebutuhan. Hal yang wajar. Wajar dong saya lakukan ini. Saya butuh. Itu sebabnya kenapa banyak di luaran sana, aku lapar, aku miskin. Aku boleh dong mencuri. Atas nama kebutuhan. Wajar dong. Alasan yang paling wajar, kebutuhan. Sehingga kita kompromi. Yang kedua adalah ego. Aku mampu, aku boleh dong nunjukin kalau aku mampu, aku punya ke orang lain. Supaya aku diakui. Yang ketiga, more. Udah ada nih, kurang terus. Tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi. Dan itu di-provide. Padahal untuk bisa menjadi serupa dan segambar dengan Allah, pertama harus mengosongkan diri. Supaya dia yang semakin bertambah, aku yang semakin kurang. Mengosongkan diri, ingat ya, bukan berarti kita jadi miskin. Bukan jadi bodoh, enggak. Tapi ketika Tuhan memberkati kita, memperlengkapi kita dengan pengetahuan, pendidikan, posisi, jabatan, kita tidak menganggapnya itu sebagai milik kita yang bisa kita gunakan untuk mengambil keputusan dan sikap semau kita. Itu Tuhan yang kasih. Sehingga ketika mengambil keputusan, sebuah kebijakan, perencanaan, kita harus katakan dalam diri kita, Tuhan, aku ini I am nothing. Pengetahuanku tidak bisa menjangkau masa depan. Karena apa? Jujur aja, begitu banyak variabel dalam kehidupan kita yang tidak bisa kita kontrol. Tidak bisa kita prediksi. Pengetahuan ilmu kita nggak selalu bisa memecahkan masalah. Keuangan kita nggak bisa selalu menjadi solusi. Apa yang kita lihat baik, menurut pandangan kita, menurut ukuran pengalaman kita, dan kebijaksanaan kita, tidak bisa menjadi barometer kita bisa mengambil keputusan yang tepat. Sehingga di dalam doa kita harus mengatakan bahwa Tuhan, ini dengan pengertian ya, bukan cuman ya karena dia ngomong begitu aku kutip, enggak. Kita harus sadari posisi kita ini. Kalau kita bisa sampai titik ini, punya pendidikan S1, S2, S3, punya pengalaman jadi manajer, direktur, segala macam, itu Tuhan yang provide dalam rangka membentuk kita. Tapi itu nggak selalu bisa jadi jadi pegangan untuk kita mengambil keputusan. Apalagi kalau kita lihat kondisi dunia sekarang, kebolak-balik semuanya. Lakukan prediksi apapun, berantakan semuanya. Tapi orang yang mengandalkan Tuhan, dia akan punya ketenangan. Every day dia bangun, Tuhan terima kasih untuk hari ini. Aku bersyukur untuk rancangan yang baik bagiku. Tuntun aku Tuhan. Di dalam kelemahanku, kekuatanku, Engkau di atasnya. Mataku terbatas melihat ke depan Tuhan. Apa yang aku pandang baik belum tentu baik di pandanganmu.
Apalagi memilih pasangan hidup. Sekarang ya biasa orang jatuh cinta ya, cinta banget gitu. Wah, the best. Namanya juga jatuh cinta. 5 tahun kemudian gak cinta. 5 tahun yang lalu ini jodoh dari Tuhan. 5 tahun yang berikutnya bukan jodoh. Gimana sih? Karena proses pengosongan diri itu tidak dilakukan. Buat yang belum menikah. Ada satu langkah mungkin yang mungkin bisa dicoba lah. Ketika ketemu seseorang begitu ya, tanya sama Tuhan. Tuhan, sebelum aku jatuh cinta lebih dalam, karena kalau udah cinta susah banget. Apakah dia jodoh yang Tuhan kasih buat aku? Tanya, please tanya. Karena pernikahan itu keputusan yang terbesar setelah kita menerima keselamatan. Ketika menikah itu harus di situ dan gak boleh keluar kemana-mana. Kalau orang kerja kan bisa resign, bisa. Menikah gak bisa resign, bos. Cocok gak cocok, udah di situ sampai selesai. Nah kadang-kadang keputusan-keputusan berdasarkan analisa kita, apa yang kita pandang, suka-sukanya kita, itu kita membawa kita harus membayar hal-hal yang sebetulnya gak harus kita bayar. Kesulitan-kesulitannya sebetulnya gak harus kita bayar. Tapi kalau kita mau menyerahkan pada Tuhan, Tuhan, biarlah aku dipertemukan dengan jodoh yang Tuhan pandang baik buat aku menjadi penolongku. Pasti mulus gak dalam menjalaninya? Enggak. Namanya juga diproses, kan tadi gitu. Keluarga, pekerjaan itu proses membentuk kita. Ketika kita meninggal, ketika kita nanti di sana, pasangan hidup kita kan bukan jadi istri kita juga kan di sana kan. Karena tidak ada kawin mengawinkan. Tapi supaya apa yang kita jalani itu sesuai dengan takarannya Tuhan gitu. Banyak hal yang saya ketemu teman-teman ketika ya udah gimana. Dia harus bayar berdarah-darah. Melelahkan. Padahal Tuhan tahu pasangan yang terbaik buat hidup kita. More. Gak puas-puas. Pengen lagi, lebih lagi. Ya di dalam karir juga begitu. Ya kan kita pengen keadaan atau posisi jabatan yang lebih baik. Kalau lebih baik, kalau kamu udah di situ, apa yang mau kamu lakukan? Ya punya kehidupan yang lebih baik. Maksudnya, ya aku kan pengen juga bisa jalan-jalan ke luar negeri. Aku kan juga pengen punya mobil lebih bagus. Aku kan gitu kan ya. Intinya, ujung-ujungnya, takarannya adalah memuaskan mata, kulit, telinga, panca indera kedagingan. Intinya kalau mau jujur sih itu sebetulnya. Tapi belajarlah kita bahwa Tuhan tuh tahu yang terbaik atas hidup kita. Kalau Tuhan giring kita di suatu tempat, taat dan setialah di situ. Dan menurut yang lagi musim apa? Menurut keyakinan saya begitu ya. Kalau seseorang bekerja di dunia sekuler, bisnis, itu sebetulnya tantangannya berat banget. Sekolahnya berat banget. Kenapa? Kalau orang itu takut Tuhan, punya prinsip-prinsip kebenaran yang harus dilakukan, berbenturan dengan prinsip-prinsip dunia, wow, tantangannya tuh enggak ringan. Dikasih target, aduh, gua gak mau tahu pokoknya sekian. Berat loh, aduh. Bisa sih, tapi aku harus
kasih upeti nih kalau supaya ini goal. Kalau nggak target nggak tercapai. Ada juga orang yang misalkan jualan produk entahlah asuransi atau apa. Target bulanan ini belum. Waduh, boleh closing tapi tanda tangannya di perut ya. Nggak sedikit loh yang begitu. Mungkin kok di sini rohani semua ya, gampang ya. Tapi yang di luar sana kita bilang, oh kamu pekerjaannya masih sekuler gitu. Bidangnya pelayanan dong, kerjaan di gereja. Yang di luaran sana itu tantangannya tuh dahsyat. Kalau dia bisa lolos, kualitasnya mumpuni. Tapi punya juga tantangan yang lain. To get more. To fulfill apa yang menjadi keinginan dagingnya. Banyak keluarga yang ketika hidupnya sederhana, jabatannya nggak tinggi-tinggi banget, dia malah bisa lebih bahagia. Tapi ketika jabatannya naik, tuntutannya naik dari kantor, direksi-direksi itu pulangnya nggak bisa jam 5, pulangnya jam 10. Saya punya sepupu, direksi Bank Mandiri, pulangnya jam 2 pagi. Jam 8 harus di kantor lagi, direksi. Anak-anak jadi kurang waktunya. Jadi semua ada trade off-nya. Kita selalu kadang-kadang ngukur yang kita lihat, oh enak ya dia begitu, enak ya. Belum tahu aja posisinya di sana gimana. Mindset baru, langkah baru. Berubahlah dalam pikiran, bertindak dalam iman. Iman adalah patuh dan taat melakukan perintah dan kehendak Allah. Ini definisinya saya, yang mudah saya mengerti. Berimanlah, apa dulu yang kamu imani? Perintahnya atau kehendak Allah, apa kehendakmu sendiri? Aku beriman, aku bisa punya rumah. Itu kan maunya kamu. Tunggu apa yang menjadi rema dalam hidup kamu, kamu jalan itu. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Nah tadi, dunia pekerjaan itu kesempatan bagaimana kita menunjukkan iman kita kepada Tuhan. Ketika menghadapi tantangan, ketika menghadapi tekanan, bagaimana respon kita terhadap tekanan dan tantangan itu. Apakah kita membuktikan iman kita benar apa enggak? Apakah kita bergantung pada Tuhan apa enggak? Apakah kita mengambil jalan pintas, jalan kita sendiri yang kita pikir pandang baik? Apakah kamu mengandalkan kekuatanmu atau menyerahkannya pada Tuhan? Kalau nggak ada sarana ujiannya, pembentukannya, bagaimana iman kita bisa terukur? Kamu ada di dalam dunia, bersama-sama orang dunia, tapi kamu tidak menjadi duniawi. Itu yang gak gampang. Supaya sinkron apa yang kita pahami di kepala kita ini, yang kita mengerti, sinkron dengan perbuatan kita dalam respon dan sikap hidup kita. Hidup di dalam dunia tetapi tidak menjadi duniawi. Motivasi kerja, lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Kenapa begitu? Dalam kasih. Karena Tuhan yang memberikannya bagi kita. Apa yang kita lakukan untuk melayani Dia. Dia mengasihi kita, kita mau juga mengasihi Dia. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Yesus bekerja untuk memuliakan Bapa dan melakukan kehendak Bapa.
Dengan demikian bekerja untuk memuliakan Allah dengan melakukan kehendak-Nya. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah itu dengan segenap hatimu. All out. Di bidang apapun. Bahkan di keluarga juga begitu. Sebagai ibu rumah tangga, sebagai anak, all out. Optimum. Kalau di kantor, yang penting digaji deh. Yang penting aku digaji aja deh. Ya udah kerja aja. Pikirannya gaji. Bukan, ini kesempatan yang Tuhan kasih buat aku untuk melayani Dia. Usahalah yang maksimum, memberikan yang terbaik, bekerja oleh karena kasih kepada Allah. Kalau kasih kepada Allah, berarti kita melakukan segala perintahnya. Sekalipun nggak ada saksi yang bisa melihat, jangan mencuri, ya jangan korupsi. Kenapa? Ya aku mau melakukan, sekalipun ada kesempatannya. Sekalipun aku kondisinya kepepet karena aku butuh roti. Yang tadi. Kepepet nih. Ada kesempatannya. Tapi aku memilih, aku mengasihi Allah. Dengan aku melakukan apa yang diperintahkan. Sekalipun ada kesempatannya. Kita ini belum terbukti baik. Karena bisa jadi kesempatan berbuat jahatnya belum datang aja ke kita. Dan ketika kondisinya kepepet, apalagi tadi yang menurut wajar tadi item nomor 1, kepepet nih. Ada kesempatan, Tuhan izinkan kesempatan itu datang. Untuk menguji hati kita. Tuhan sih tahu kita. Kitanya kadang-kadang gak tahu hati kita gimana. Dikasih kesempatan. Tapi Tuhan melihat, sekalipun bos kita gak lihat. Rekanan kita gak lihat, KPK gak lihat. Tapi Tuhan melihat, bahkan sampai hati kita. Kesempatan-kesempatan itu diizinkan hadir dalam hidup kita untuk supaya kita tahu hati kita itu sebenarnya seperti apa. Bekerja oleh karena kasih kepada Allah dan self-disiplin. Artinya gak usah harus diawasin. Kenapa? Karena ada yang ngawasin kita terus-terusan gitu. Sampai di pikiran dan hati kita. Pimpinan kita gak ngawasin. Tapi Tuhan melihat. Nah, khawatir sering menjadi penyebab terjadinya penyimpangan. Jangan hendaklah kamu khawatir tentang apapun. Tapi nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Yang seringkali kita mengambil sikap keputusannya salah karena khawatir. Jangan-jangan nanti aku kehilangan posisiku. Jangan-jangan nanti aku kehilangan pekerjaanku. Jangan-jangan aku kehilangan dia. Khawatir. Padahal kalau Tuhan sudah menetapkan itu buat kamu, gak ada yang bisa ambil. Saya melihat Daud. Daud tuh gimana ya? Dia itu dalam posisi topnya. Ketika dikejar-kejar Saul atau dikejar-kejar Absalom. Sampai terusir harus dari istana, dia keluar loh. Punya kesempatan, bukan dia yang bunuh. Orang-orang hebatnya, para triwira itu bisa loh mengalahkan. Tapi dia gak mau. Kalau Tuhan mau mengambilnya, biarlah Tuhan mengambil. Tapi kalau itu masih milikku, itu akan kembali padaku. Di masa tuanya, ada satu kesalahan yang Daud lakukan. Ketika dia sudah punya semua, menguasai semua begitu. Lalu dia merasa bahwa dia mampu melakukan semua. Dia
Dia punya kekuatan yang besar. Orang yang dekat sama Tuhan, Tuhan sampai menuntut kesucian hatinya. Bukan hanya perbuatan, hatinya. Tuhan gak suka Daud merasa hebat, mampu bertindak dengan kekuatannya sendiri. Sehingga saya kadang baca, Tuhan membujuk Daud untuk menghitung. Kok membujuk ya? Apa sih gitu? Kenapa sih gitu? Tuhan gitu. Supaya Tuhan kasih tahu Daud. Dan ketika Daud sudah menghitung, berdebar-debarlah hatinya. Aku salah nih. Sebetulnya kesalahan itu udah berjalan, Tuhan ingin tunjukin itu. Dan gara-gara itu, hukumannya berat banget. Suruh pilih 3. 1 diantaranya. Orang yang hidup kudus di hadapan Tuhan, hidup berkenan, tuntutan untuk kekudusannya itu lebih tinggi lagi. Bukan berarti Tuhan gak sayang, justru karena sayang, levelnya ya begitu. Sama seperti Musa. Tuhan bilang katakan pada batu, dipukul emosi marah atas nama Tuhan gitulah. Gak boleh masuk. Berhati-hatilah. Tapi Tuhan maunya begitu. Makin levelnya makin tinggi, itu tuntutannya makin tinggi. Karena memang hendaklah engkau sempurna seperti Bapa di surga sempurna. Saya suka ada satu statusnya Pak An. Belajarlah firman Tuhan sampai kamu merasa bahwa kamu gak tahu apa-apa. Kalau kita baru belajar sedikit, aku udah tahu nih gitu. Aku merasa aku udah tahu, aku udah menguasai semua, aku tahu yang itu. Belum sampai situ berarti. Kalau makin dalam, makin tahu, wah betapa kecilnya aku dan bodohnya aku. Betapa besar dan kayanya Tuhan. Itu kejadian. Biarlah dia semakin besar, aku semakin kecil. Bukan cuma kata-kata, tapi menyadari bahwa iya aku tuh emang begitu. Tuhan pengen ngasih tahu kita, kamu tuh gak tahu apa-apa nak. Kitanya aja suka belagu. Pengalamanmu, pengetahuanmu, pendidikanmu tuh gak ada apa-apanya nak. Kalau kamu gak bergantung sama aku gitu loh. Memperbarui pola pikir memasuki tahun yang baru. Kita harus sadari bahwa coba diteliti lagi gitu. Cara berpikir kita udah benar belum ya? Supaya kita gak salah dalam mengambil keputusan. Melepas mindset lama dari tahun sebelumnya. Di tahun-tahun sebelumnya mungkin kita salah langkah. Kita salah mengambil keputusan, tapi itu bukan akhir segalanya. Kalau Tuhan kasih kita pengertian dan kita mau memperbaiki kesalahan yang besar pun Tuhan bisa ubahkan. Selama ada nafas melekat dalam diri kita, proses pembaruan itu terus terjadi. Belajarlah selalu mengosongkan diri. Tanpa pengosongan diri, kerendah hatian gak bisa. Menumbuhkan sikap kerja yang positif dan berintegritas. Bekerja bukan hanya membutuhkan kepandaian, bukan hanya membutuhkan keahlian, tapi integritas. Do more, lakukan lebih. Berkontribusi. Seperti lakukan buat Tuhan. Mendorong langkah nyata di awal tahun meneguhkan iman menghadapi tantangan kerja, menyelaraskan target kerja dengan kehendak Tuhan.
Kita bisa salah nih, nomor 6. Karena tanpa sadar ketika menyusun perencanaan, kita berpikir menurut pikiran kita sendiri. Dan kadang-kadang diizinkan Tuhan. Tetapi seringkali juga Tuhan mengizinkan adanya benturan-benturan untuk membelokkan apa yang sudah salah itu kembali ke jalannya. Kalau kita tidak mau menundukkan diri kita, mengosongkan diri kita, sulit untuk bisa menangkap pesan-pesan dan kelokan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Sehingga kita menyadari, oh aku salah. Membarui mindset menentukan arah hidup. Apa yang kita pikirkan akan mempengaruhi keputusan. Pikirannya harus benar dulu. Karena itu akan mempengaruhi keputusan. Sikap kerja kita. Cara menghadapi masalah. Respon terhadap kegagalan. Mindset yang salah akan membuat kita merespon yang salah juga. Melepaskan mindset lama dari tahun sebelumnya. Banyak orang gagal melangkah maju karena masih terikat dengan kegagalan masa lalu. Menyimpan kekecewaan. Ini penting sekali, makanya proses mengampuni itu penting banget. Ampuni orang lain sebelum orang lain itu minta ampun sama kita. Mendingan kita clear up dulu. Kenapa? Ketika kita berdoa, Tuhan ampunilah segala dosa dan pelanggaranku, kita diingatkan oleh Roh Kudus. Pada saat yang sama, pasti kita teringat dengan orang yang bersalah pada kita. Ampuni saat itu juga. Supaya itu gak jadi blok. Menyimpan kekecewaan, membawa luka dan kepahitan, nyaman dengan zona aman. Masa lalu bukannya nggak penting, tetapi karena masa depan lebih besar dalam rencana Tuhan. Hal yang buruk bisa Tuhan ubahkan menjadi hal yang baik, berefek baik di masa depan. Kita udah lihatlah banyak hal, termasuk apa yang dialami oleh Yusuf. Buruk, tetapi sebelum yang buruk terjadi, Tuhan sudah merencanakan yang besar sebelum-sebelumnya. Menumbuhkan sikap kerja yang positif dan berintegritas. Pekerjaan bukan sekedar mencari nafkah, tetapi ladang pelayanan dan kesaksian. Membuktikan, menumbuhkan bagaimana iman kita bertumbuh di situ. Karena iman itu bukan hanya dalam pikiran, tapi terimplementasi dalam tindakan berupa reaksi dan respon kita. Mindset baru akan terlihat dari etos kerja yang sungguh-sungguh, kejujuran meski tidak diawasi, tanggung jawab meski tidak dipuji, sikap positif di tengah tekanan. Kenapa bisa kita bersikap positif di tengah tekanan? Karena kita punya Allah yang maha itu. Kita punya pengharapan di dalam Dia. Kalau hal yang buruk, seolah-olah buruk terjadi dalam hidup kita, atas sepengetahuan dan izinnya. Kalau aku udah kepepet, gak punya jalan lain, dia masih punya jalan untuk kita. Orang percaya dipanggil bukan hanya kompeten, tetapi juga berintegritas. Mendorong langkah nyata di awal tahun. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Mindset baru harus diikuti dengan langkah baru yang nyata. Contoh langkah nyata adalah menyusun target kerja yang jelas. Breakdown. Memperbaiki disiplin waktu. Meningkatkan skill dan kompetensi. Membangun relasi kerja yang sehat.
Tuhan memberkati orang yang melangkah, bukan hanya yang berniat. Meneguhkan iman menghadapi tantangan kerja. Yosua 1 ayat 19. Tuhan berkata, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati. Karena kondisi ini bisa terjadi ketika kita menjalani kehidupan kita dalam pekerjaan, dalam kehidupan. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Asal kemananya itu sesuai dengan kehendaknya, begitu kan? Artinya sekalipun itu sudah sesuai dengan kehendaknya, bukan berarti tidak ada tantangan. Bukan berarti tidak ada rasa depresi. Mungkin hampir nyaris putus asa. Tapi disitulah iman kita bertumbuh. Mukjizat itu kan terjadi kalau semua udah mentok ya. Nggak ada lagi jalan. Mukjizat baru terjadi. Kalau masih ada jalan, bukan mukjizat namanya. Kondisi-kondisi yang gak enak, itu cara Tuhan untuk kita mengenal Dia. Karena one day, sementok-mentoknya kamu, kesembuhan, sekarang misalnya kita sakit parah, kita bisa sembuh oleh mukjizat, udah parah banget mukjizat. Mati juga gak nantinya? Mati juga. Jadi kesembuhan bukan tujuan juga sebetulnya. Tujuannya adalah berkumpul bersama-sama dengan Bapa di sorga. Itu tujuan akhirnya. Kamu punya usaha, bisa gak bangkrut? Gagal? Bisa. Tapi bukan akhir segalanya. Tahun baru tidak menjamin tanpa masalah. Berupa tekanan kerja, target yang tinggi, ketidakpastian ekonomi, konflik, dan kegagalan. Menyelaraskan target kerja dengan kehendak Tuhan. Tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Artinya, fokuslah dulu mencari kehendaknya. Lainnya, posisi, jabatan, pasangan hidup, pernikahan, itu akan ditambahkan sesuai dengan kehendaknya. Banyak orang kebalik. Kejar yang tambahannya kan. Akhirnya bayarannya mahal. Banyak rencana manusia tetapi kehendak Tuhanlah yang terlaksana. Mindset baru berarti tidak hanya bertanya apa yang saya mau, tetapi apa yang Tuhan kehendaki. Suksesan sejati bukan hanya pencapaian duniawi, tetapi hidup yang berkenan kepada Tuhan. Penutup, tahun baru adalah kesempatan baru. Tetapi perubahan sejati dimulai dari pikiran yang baru oleh firman Tuhan. Mindset baru yang diikuti oleh langkah baru, yaitu hidup berkenan kepada Tuhan. Refleksi, mindset lama apa yang harus saya lepaskan? Perlu dikoreksi. Langkah baru apa yang Tuhan minta saya lakukan? 3, apakah target hidup dan pekerjaan saya sudah selaras dengan kehendaknya? Jawabannya masing-masing.